Film dimulai pada tahun 1944. Di tengah Perang Dunia II, sebuah kapal perang Jepang mengangkut tawanan perang asal Inggris dalam kondisi yang mengenaskan. Di antara para tahanan, seorang komandan Jepang bernama Saito juga dihukum karena dianggap berkhianat. Saito lalu diseret untuk menghadap komandan lainnya. Komandan itu menjatuhkan hukuman mati atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Saito. Beberapa saat kemudian, seorang pria tahanan Inggris juga dibawa ke ruangan itu. Dia bernama Bronson. Saito dan Bronson yang sebelumnya mencoba kabur akan dieksekusi bersama. Kaki mereka dirantai menjadi satu dan disiapkan untuk dilempar ke laut. Namun, tepat sebelum dieksekusi, kapal itu diserang secara mendadak oleh pasukan sekutu. Ledakan besar menghancurkan dek kapal, menciptakan kekacauan total. Di tengah kepanikan itu, Saito dan Bronson berhasil melawan dan menghajar para tentara yang menyandranya. Mereka kemudian melompat ke laut, meninggalkan kapal yang perlahan tenggelam bersama seluruh awaknya. Keesokan harinya, ombak membawa mereka ke sebuah pulau terpencil. Bronson yang setengah sadar menyeret tubuh Saito yang pingsan ke daratan. Ketika Saito sadar, Bronson ternyata masih pingsan. Perlahan Saito mendekati seekor mayat tentara lain dan mengambil pistolnya. Di saat itulah Bronson terbangun. Naluri permusuhan mereka sebagai tentara yang berlawanan pihak pun langsung mengambil alih. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit di tepi pantai dengan kaki terantai. Bronson mengangkat tubuh Saito dan menenggelamkannya di air. Namun, perkelahian mereka tiba-tiba diinterupsi oleh kemunculan sesosok makhluk misterius dari laut yang menyerang Bronson hingga terluka parah. Beruntung, Saito berhasil menembak makhluk itu dan menyelamatkan nyawa Bronson. Setelah suasana mereda, Saito yang tidak bisa berbahasa Inggris hanya bisa menatap laut dengan bingung saat ditanya tentang makhluk apa itu. Keterbatasan bahasa membuat mereka berdua plonga-plongo. Merasa putus asa, Saito sempat berniat mengakhiri hidupnya, namun dicegah oleh Bronson. Sejak saat itu, mereka sepakat untuk bekerja sama demi bertahan hidup. Mereka mulai menjelajahi pulau, menemukan sisa-sisa kapal dan perbekalan seperti makanan, minuman, dan juga rokok. Bronson juga menemukan sebuah roda gigi logam yang akan ia ubah menjadi pisau darurat. Malam harinya, mereka membuat api untuk menghangatkan tubuh dan saling berbagi makanan. Daging kepiting bakar hasil buruan Saito sambil merokok. Meskipun terkendala bahasa, mereka mulai membuka diri dan membangun ikatan, menyingkirkan permusuhan masa perang. Mereka juga memulai berkenalan satu sama lain. Bronson. Saito. Setelah beristirahat, mereka mencoba memutuskan rantai yang mengikat kaki mereka. Menggunakan roda gigi yang telah dimodifikasi, Bronson dengan hati-hati berhasil memotong rantai di dekat kaki Saito, sehingga membebaskan mereka berdua. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Sosok makhluk berlari secepat kilat, menggugah rasa penasaran mereka untuk menelusuri tempat itu. Tiba-tiba, muncul dua tentara Jepang lain yang selamat dari ledakan kapal bersama seorang tawanan dari Indonesia bernama Yanto. Saito menyuruh Bronson bersembunyi sementara ia akan menghadapi rekan-rekannya. Para tentara itu awalnya menyambut Saito, tetapi kecurigaan muncul saat mereka melihat sisa makanan untuk 2 porsi dan bekas rantai di pergelangan kaki Saito. Mereka sadar bahwa Saito adalah tahanan pengkhianat dan mendesaknya untuk memberitahu di mana tahanan Inggris yang diikat bersamanya. Meskipun Saito mengatakan bahwa Bronson telah tewas,
Mereka tak percaya dan malah menodongkan pedang di leher Saito. Di tengah ketegangan itu, raungan keras kembali terdengar. Yanto dengan gemetar menyebutnya orang ikan. Orang ikan. Salah satu tentara mencoba memeriksa sumber suara, tapi ia justru tewas secara mengenaskan. Kelapanya terputus dan dilempar ke tengah-tengah mereka oleh monster orang ikan. Kepanikan pun pecah. Bronson keluar dari persembunyian dan membunuh tentara yang tersisa. Monster itu kemudian muncul dan menyerang Yanto yang mencoba lari. Saito dan Bronson lalu melarikan diri ke dalam hutan, namun dikejar oleh makhluk mengerikan itu. Gara-gara terjatuh, Bronson sempat tertangkap, tetapi Saito berhasil menyelamatkannya dengan sabetan samurai. Mereka kemudian terjatuh ke sebuah jurang. Akibatnya, Saito dan Bronson terpisah. Keesokan paginya, Bronson terbangun di atas dahan pohon. Sementara Saito tergeletak di atas batu dengan pisau yang menancap di dadanya. Bronson kemudian terjatuh ke sungai. Setelah berhasil ke tepian, ia terkejut melihat buaya raksasa berada di sampingnya. Namun anehnya, buaya itu menyingkir tanpa menyentuh Bronson sedikit pun. Bronson lalu melanjutkan perjalanannya. Tanpa sengaja, dia menyaksikan pertarungan singkat antara orang ikan dan seekor buaya raksasa tadi. Monster itu dengan mudahnya mengalahkan buaya tersebut, bahkan merobek mulutnya, menunjukkan kekuatannya yang sangat luar biasa. Sementara itu, Saito yang terluka parah menemukan seekor mayat tentara tergantung di atas pohon. Tiba-tiba, dia terperosok ke dalam sebuah lubang besar bekas jebakan. Di dalamnya, ia terkejut saat menemukan bangkai orang ikan lain dengan lubang peluru di kepalanya. Dari situ, ia menyadari bahwa kelemahan monster itu adalah di bagian kepalanya. Ia pun keluar dari lubang dan mengambil pistol yang dipegang mayat yang tergantung. Saito juga menemukan puing-puing pesawat tempur yang terjatuh di bawah air terjun. Di malam harinya, Bronson juga menemukan puing-puing pesawat itu. Ia pun mendekat dan menjarah apapun yang tersisa, termasuk korek api. Di situ, Bronson juga menemukan sebuah rudal aktif. Keduanya akhirnya bertemu kembali di lokasi jatuhnya pesawat. Saito lalu mengajak Bronson masuk ke sebuah goa, di mana mereka menemukan bayi dari makhluk orang ikan itu. Bronson berniat membunuhnya, tetapi Saito mencegah, takut memicu kemarahan induknya. Bronson kemudian mengusulkan ide gila, mengambil rudal dari pesawat yang jatuh untuk memancing dan meledakkan orang ikan di dalam goanya. Mereka bergotong royong memindahkan rudal yang sangat berat itu ke dalam goa. Tapi sayangnya, usaha Bronson terhalang oleh alat untuk membuka segel rudal itu. Sehingga mereka kembali ke pesawat untuk mengambil kapak di sana. Tiba-tiba, orang ikan muncul menyerang Saito. Sedangkan Bronson masih sibuk mengambil kapak. Setelah menerima beberapa kali sabetan, makhluk itu pun menghilang dalam sekejap mata. Bronson dan Saito kembali masuk ke goa. Namun, sebelum mereka bisa membuka segelnya, orang ikan itu kembali dan menyerang. Dalam perkelahian sengit, Bronson terluka parah di perut oleh cakaran monster itu. Dengan sisa tenaga, Saito menembak mata makhluk itu beserta anaknya. Melihat anaknya mati, monster itu mengamuk hebat. Bronson yang sekarat memaksa Saito untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara ia memilih untuk tetap tinggal dan meledakkan bomnya, mengorbankan dirinya agar orang itu tidak bisa mengejar Saito lagi. Saito berlari sekuat tenaga dan rudal itu pun meledak. Tetapi sayangnya, orang ikan itu ternyata selamat dari ledakan dan mengejar Saito sampai ke tepi pantai. Di sana, Saito memasang jebakan menggunakan mayat palsu. Ketika monster itu lengah, ia pun menyerangnya.
Setelah pertarungan sengit, Saito berhasil melumpuhkan orang ikan tersebut. Anehnya, dia tidak membunuhnya sekalian. Sehingga makhluk itu kembali kabur dan menjadi ancaman. Ia kemudian menembakkan pistol suar ke udara sebagai sinyal bantuan. Sayangnya suar itu telah habis. Saito tergeletak lemas dan hanya bisa pasrah. Beberapa hari kemudian, Saito yang sudah dirawat di sebuah kapal penyelamat diinterogasi. Terungkap bahwa pengkhianatannya adalah karena ia membunuh jenderalnya yang kejam terhadap pasukannya. Ketika ditanya tentang Bronson, ia teringat bagaimana temannya itu begitu bahagia hanya karena menemukan sebatang rokok. Sebagai bentuk penghormatan, Saito menyalakan rokok dan menatap pulau itu dari kejauhan, penuh dengan kenangan akan sahabat yang telah mengorbankan nyawa untuknya. Film yang berjudul Orang Ikan besutan sutradara Mike Wiluan ini pun berakhir. Film ini membawa pesan tentang perjuangan hidup, persahabatan lintas musuh, dan pentingnya menghormati mitos lokal. Pesan utamanya adalah tentang mengubah perspektif, di mana manusia yang tadinya antagonis bisa menemukan sisi baik. Sementara monster orang ikan bisa jadi representasi alam yang marah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.